Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Soro Minang TV sadonyo hariko tanggal 9 Mei 2023 kita basu balik dengan pemirsa Soro Minang TV dalam sebuah podcast khusus langsung di lokasi acara. Yang insya Allah sebentar Bu Des mungkin bisa menerangkan sedikit apa acara kita. Tetapi sebelum itu seperti biasa ya Bu Des ya, kita tetap menyapa dan berdoa untuk pemirsa Soro Minang TV sadonya. Oke, baik para penonton setia Soro Minang TV di mana saja berada, bertemu kembali bersama saya Desmanis dan Safril Yubar di edisi podcast khusus Panitia IRG Internasional Rumah Gadang Expo 2023 di alun-alun Engku Putri. Dan juga kami selalu menghimbau kepada seluruh penonton setia Soro Minang TV di mana saja berada, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV untuk mendapatkan siaran-siaran terbaru yang dihadirkan oleh Suara Minang TV. Dan berikutnya kami all kru Soro Minang TV juga selalu berdoa kepada Yang Kuasa, semoga pemirsa di setiap saat dalam kehidupan sehari-hari tetap diridhoi kegiatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Soro Minang TV sadonyo, seperti flyer yang telah kita sampaikan di beberapa media sosial Soro Minang TV, bahwasanya kita hariko akan berbincang-bincang dengan seorang anak muda. Iya. Anak muda yang cukup kreatif walaupun sedikit gendut, tapi lincah. Oh, kalau sesama ini nggak boleh ini. Oh gitu ya? Oh sama ya? Oke. Pemirsa Soro Minang TV, seperti yang kita ketahui bahwasanya Internasional Rumah Gadang Expo insya Allah akan dilakukan 18 sampai tanggal 21 Mei 2023. Nah, masih banyak pertanyaan-pertanyaan besar di lapangan masyarakat, para pelaku usaha itu sendiri, acaranya dan seperti apa stand bazar dan segala macam yang bisa dilakukan oleh peminat-peminat para UMKM itu sendiri. Nah, untuk itu Bu Des, perkenalkan siapa narasumber kita. Wah, yakin percaya Bu Des kenal dengan beliau. Ya, penonton pada malam hari ini telah hadir bersama kita seorang anak muda Minang yang pastinya berasal dari Sumatera Barat. Pasti. Ya, yang merupakan panitia dari rumah IRG khusus PIC Bazar dan Expo IRG 2023. Beliau adalah lalu po mah Fadli SIP. Oh, nah, dulu belum bisa kenal ya. Fadli SIP. Tapi belum ditanya udah keringatan. Nah, ini masalahnya. Belum ditanya udah keringatan. Ini apa karena memang AC-nya kurang ya, atau memang lagi semangat. Ya. Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonyo, terutama para pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Batam, jangan lupa ikuti live streaming kami hari ini di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, pemirsa Soro Minang TV, Bu Des boleh pinjam mic ko Bu Des? Boleh Pak Host. Pada malam kini Iko khusus kita men-podcast Fadli. Itu belum PIC-nya dari Bazar dan Expo. Ya. Nah, pada malam hari ini dengan mengangkat tema itu stand dan bazar IRG wadah UMKM Minang untuk tampil. Ya. Jadi pelaku UMKM, karena podcast kita beberapa hari yang lalu dengan Ketua IKSB itu dengan Ketua Panitia itu secara umum. Nah, karena banyak pertanyaan dari pelaku UMKM, nah kita hadirkan malam kini yang memang PIC-nya di UMKM. Fadli, assalamualaikum. Yang disiapkan oleh IRG 2023. Expo dengan bagian acara ini adalah dua komponen yang cukup penting dan sangat penting dalam pergelaran kali ini. Mungkin Fadli seperti yang kita ketahui adalah khusus di bidang bazar dan expo.
banyak sangeneknya bisa lah Fadli sambil memperkenalkan diri kepada pemirsa sedikit latar belakang seorang Fadli sebagai seorang profesional. Kok jangan takutnya tidak mengerti lah Fadli di bidang bazar dan expo kan begitu ya kan. Nah jadi mungkin bisa Fadli banyak sedikitnya untuk menceritakan sedikit sambil menyapa pemirsa Suara Minang TV. Fadli yang sekarang menghandle sebuah event besar khusus bidang bazar dan expo itu punya korelasi nggak dengan profesionalisme Fadli sebagai seorang ya yang berkarir di dunia lain gitu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh pemirsa Suara Minang TV. Suara Minang TV. Sebelum kita memulai perbincangan pada podcast pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya ketika semua pemirsa lebih mengenal siapa saya. Ya betul. Siapa yang ada di dalam layar ini. Mungkin kalau dengan Pak Yusril, Pak Safril, dengan Bu Des, semua pemirsa dari SMTV sudah mengenal. Ya. Tapi Fadli mungkin kalau Fadli tentu perlu kita sampaikan. Betul. Nama saya Fadli SIP, Sarjana Ilmu Politik. Ya. Hanya di keseharian berkarir di bidang event organizer dan bidang jasa tour and travel. Jadi memang pekerjaan sehari-hari itu kita lebih konsen kepada exhibition yang kami melaksanakan pameran itu keliling Indonesia, bahkan kita sampai ke negara-negara yang ada di sekitar Indonesia. Nah, mungkin dari keseharian yang memang sudah saya tekuni dan jalani dari tahun 2016 hingga tahun ini, nah itulah yang menjadikan ketum mempercayai pada pagelaran akbar kita ini, IRG 2023 International Rumah Gadang Expo 2023 ini, PIC untuk bazar dan expo diserahkan kepada Fadli. Selain itu juga Fadli di struktur pengurus dipercayai sebagai wakil ketua bidang koperasi dan UMKM. Jadi ini ada berkaitan. Sedikit korelasi ya, ada korelasi jadi ya. Korelasinya sangat sesuai dengan karir yang kita jalani dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Oke, Fadli, Budes kau tanya lo tuh aja. Ya, sudah tuh Budes ya. Oke, Fadli, IRG komponen utama itu adalah stand dan bazar. Jika tidak ada yang menyewa dalam tanda petik stand atau bazar itu sendiri, bisa jadi IRG gagal secara total. Nah, kalau boleh mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Suara Minang TV. Yang pertama, terlebih dahulu ceritakan seluas-luasnya jumlah stand, spek yang disiapkan, yang ini untuk ini, yang itu untuk itu. Coba Fadli bisa ceritakan secara lugas kepada pemirsa Suara Minang TV. Mana tahu nanti ada para UMKM juga menonton, ingin mendapatkan informasi lebih utuh sehubungan dengan stand bazar expo itu sendiri. Silakan. Baik, pemirsa SMTV, untuk yang kita sediakan terkait dengan klasifikasi yang sudah disiapkan oleh panitia, kita menyiapkan 124 stand kuliner basah. 124 stand. Oke. Kuliner basah. Berarti itu makanan lah berarti makanan, ya. Betul. Berkaitan dengan kuliner yang kotor ataupun kuliner yang minum-minuman. Terus kita juga menyediakan 96 stand non kuliner. 96 stand non kuliner. Berkaitan dengan yang mungkin ada sanak saudara kita yang berdagang ataupun membuka usaha di bidang fashion, di toko mainan, atau di segala macam aspek yang bisa di saatnya nih ada IRG International Rumah Gadang Expo untuk memperkenalkan. Saatnya kita memperkenalkan produk kita, menampilkan kesempatan yang sangat luar biasa dan jarang akan terjadi.
Insya Allah tahun depan akan terjadi. Nah, semoga dengan suksesnya pencapaian IRG pada 2023 ini bisa menjadi program lanjutan, program tahunan bagi IKSB Kota Batam. Oke, lanjut. Dan kita juga menyediakan stand kuliner kering, 72 stand. Jadi apa bedanya kuliner basah dengan kuliner kering? Mungkin ada pelaku UMKM yang menjajakan produknya dalam kemasan keripik, Oke. atau makanan-makanan yang sudah packaging yang tinggal dijajakan dan Betul. diperkenalkan di Oke. expo ini. Nah, itu 72 stand, dan kita menyiapkan stand kuliner khusus Sumbar. Itu ada 48 stand. Sumbar Ini- maksudnya dari kampung. Nah, enggak. Jadi yang kita siapkan ini adalah untuk ika-ika yang berada di Kota Batam. Oke. Sehingga bisa menampilkan produk-produk kuliner maupun non kuliner yang dari ika-ika tersebut masing-masing. Dan juga kita sediakan satu stand, kalau ika dapat 2 stand untuk menampilkan produk daripada kabupaten atau kotanya masing-masing. Dan setiap DPC daripada IKSB juga kita berikan satu stand untuk bisa mungkin menampilkan kegiatan selama perjalanan menjadi pengurus DPC di Kota Batam. Di Kota Batam. Berarti total keseluruhan standnya Total keseluruhan. Yang satu lagi kita sediakan 18 stand itu untuk paguyuban. Jadi Paguyuban nasional. paguyuban di luar daripada Sumatera Di Barat. luar Sumatera Barat. Sehingga kita merangkul juga kawan-kawan yang sudah menjalin komunikasi dan akan memberikan penampilan untuk seni budaya Nusantara. Itu ada dari PKNTT, Oke. dari Bali, dari Persatuan Paguyuban Urang Banten, Oke. Persatuan Aceh, Aceh, Pak, ya. dari Kalimantan Barat, Yang udah confirm ya. Kalimantan Selatan, Yang udah confirm ya. Sumatera Selatan juga yang sudah confirm untuk ikut andil dalam event internasional Rumah Gadang Expo 2023. Oke. Sebelum masih Jadi total daripada keseluruhan UMKM itu kurang lebih ada 330 stand. 330 stand. Itu di dalam, itu indoor ya? Itu outdoor. Oh, outdoor. 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 Jadi yang indoor itu di dalam stand rider kita sediakan 76 stand. Nah, inilah yang menjadi gong daripada UMKM-nya kita, daripada expo-nya kita. Ini melibatkan daripada 19 kabupaten kota, Ya. dinas-dinas terkait yang ada di Kota Batam, serta dinas-dinas terkait yang ada di Sumatera Barat. Nah, kawan-kawan yang dari Malaysia, Brunei, Singapura, serta Indonesia sendiri, itu di dalam expo itulah yang kita sediakan untuk mereka dapat menampilkan dan memperkenalkan apa sih yang dibawa dari Malaysia. Berarti yang dari Malaysia pun dia memperkenalkan produknya gitu. Iya, Ya. Berarti ikut di dalam bazarnya. Expo. dalam exponya, Oh, exponya, yang Oke. 76 stand eksklusif lah kita bilang. Berarti itu ya. Berarti dari sekian banyak pembagian stand-standnya, pasti yang kalau untuk expo-nya itu mungkin tak terlalu banyak ya. Yang banyak itu kan untuk pelaku UMKM dan UMKM. pedagang. Nah, itu kan banyak pertanyaan dari UMKM kemarin itu. Nah, untuk UMKM itu satu stand itu disewakan berapa? Ya. Terus berapa masih adakah tersisa stand yang untuk UMKM? Karena kan masih banyak yang mau ikut bergabung gitu. Betul. Dan kebanyakan dari mereka itu memang yang pelaku UMKM yang betul-betul UMKM gitu. Nah, mungkin Fadli boleh sampaikan ke penonton mungkin satu stand berapa, ukuran tendanya berapa. Jadi mereka juga bisa memperkirakan apa yang mau mereka jual gitu. Baik, untuk pemirsa Suara Minang TV, jadi tenda yang kita siapkan itu seluruhnya 5x5, yang mana 5x5 itu kita jadikan 4 stand. 5x5. 5x5 Itu dijadikan 4 stand. Nah, per standnya untuk yang kuliner itu 600.000 untuk 4 hari, 4 hari. dan yang non kuliner itu 750.000. Kenapa bisa non kuliner lebih mahal?
karena non kuliner ini dia lebih produknya ditinggal. Dan ini harus ada lebih pengamanan. Ada kos lebih yang harus kita berikan untuk mengamankan barang-barang Bapak Ibu pedagang serta UMKM yang ikut di non kuliner. Sehingga harganya sedikit lebih mahal. Tinggi ya. Ya. Jadi itu yang kita siapkan, dan saat ini komposisi daripada yang mengisi, yang daftar itu banyak, mungkin banyak masyarakat kita yang ada di Kota Batam, mereka kurang mengerti dengan menggunakan aplikasi media sosial yang kita sudah sebarkan link, isi data, Google Form. Padahal di Google Form itu sudah sangat jelas, ketika sudah membayar DP itu yang kita anggap dia fix ya. Ketika tapi kalau belum, cuma daftar-daftar, jadi kalau masih banyak pemirsa SMTV yang sudah merasa ikut mendaftar kepada panitia PIC Bazar dan Expo, itu bukan berarti kami langsung katakan dia sudah jadi peserta. Tapi sesuai dengan yang kami sebarkan di dalam link, jika sudah melakukan pembayaran DP 50%, itu yang sudah bisa langsung memilih nomor stand. Jadi stand yang kami sediakan itu sudah ternomor dengan baik, sehingga tidak ada nanti kejadian di lapangan si A mengaku punyanya, si B enggak. Tapi kita tapi sudah pada saat pendaftaran itu kita sudah tahu, ketika sudah bayar DP sudah tahu mana sudah stand tahu kita. mana stand kita. Karena Tersisa yang kosong. hanya tinggal 30%. 30%. 30%. 30% stand untuk UMKM ya. Ya. Yang Itu yang 100 sekian tadi ya? Yang 330 330 sekian tadi. Berarti 30%. Berarti yang 70% memang sudah bayar DP. Sudah bayar DP Bukan- dan ada bukan yang daftar. sudah bayar lunas. Ada yang sudah bayar lunas. Ya. Penonton berarti kalau misalnya tidak bisa menggunakan aplikasi, nah panitia juga menyediakan sekretariat ya. Sekretariat kita ada di alun-alun Kuputri di panggung utama. Itu ada panitia yang selalu standby dan siap menerima Bapak Ibu kapanpun dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Jam 10 pagi sampai jam 6 sore boleh datang ke Alun-alun Kuputri. Oke, baik. Terima Seperti kasih. yang sekarang ini kita podcast di ruangan base camp daripada panitia IRG. Di sini kan, di atas kan? Nah, Di terus atas, sini. di atas ada kita sediakan, sudah kita sampaikan di Petunjuk. spanduk petunjuk. Ya, oke. Ada lokasi Oke, pendaftaran. pemirsa Suara Minang TV, seperti informasi dari Saudara Fadli bahwasanya dari 30 330 sekian jumlah stand kuliner ataupun Kuliner. yang non kuliner itu sudah terisi sebanyak 70%. Ya, Bu Des ya. Sebelum kita lanjut, ya, sebelum kita lanjutkan, kita baca-baca dulu Bu Des. Ya. Mau tahu ado nama tanyo. Nah, oke. Rida Yoserizal, Assalamualaikum pemirsa Suara Minang TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donald bin Rajab, sukses IG 2023. Terima kasih Bang Donald. Bang Rida Yoserizal, mari kita sukseskan IRG Batam 2023. Terima kasih. Ibu Davitra, sukses selalu Suara Minang TV. Suara Minang TV, suara orang awak. Terima kasih Ibu Kemenakan. Ilyas, sukses juga IRG, sukses IRG IKSB. Ibu Osriza, sukses IRG dan SMTV. Fred, yang cemeh. Fred, sukses untuk IRG, bangkitkan UMKM di Kota Batam, khususnya UMKM masyarakat Minang. Terima kasih. Fitroh Abdul Malik, salam dari Silungkang. Oh, dari kampung. Besok nih orang Silungkang biasanya mabok songket. Betul, betul. Silakan datang mendaftar ke kabupaten kotanya ya. Silungkang berarti Ya, masuk masuk Solunto ya. Solunto. Kalau Masuk. yang dari kampung itu Bisa langsung, bisa ikut dengan dinas Kabupaten- terkaitnya. Oh, oke. kalau bisa menghubungi panitia boleh dinas terkait di kampung Untuk bisa. halaman. Oke, Pak Ahmad Sosiawan, IRG luar biasa. Terima Biasa kasih. Berarti yang penonton kita nggak ada yang UMKM deh. UMKM. Bos-bos adonya. Ayo. Oke, pemirsa Suara Minang TV, Fadli. Dari yang mendaftar lewat Google Form diberikan prioritas nggak walaupun beliau belum membayar? Ada nggak dicoba dari panitia untuk memfollow up baik
email ataupun by handphone yang sudah tertera di Google Form yang mereka isi itu gitu. Ya, jadi kalau yang sudah mengisi Google Form itu tentu jadi perhatian khusus bagi kami. Betul. Itu akan kita follow up, akan kita utamakan untuk mengisi daripada yang 30% belum terisi. Betul, ya itu Nah, yang penting. sambil sembari kawan-kawan yang terus ini setiap hari handphone selalu berbunyi, apalagi sekarang ditambah dengan lomba-lomba yang memang ada di dalam acara IRG ini. Jadi untuk seluruh pemirsa SMTV untuk segeralah bisa memastikan untuk ikut bazar, karena memang ada beberapa yang menghubungi, mereka pengennya nanti ketika sudah jadi baru ikut daftar. Nah, tentu nanti ketika barang ini sudah jadi, sudah berdiri tendanya, sudah ada nomor, berarti ketika sudah datang ada. mendaftar, ya apa yang ada lah yang bisa beli untuk mengisi dagangan ataupun UMKM yang diisi. Nah, pelaku UMKM kebanyakan pelaku UMKM itu kan jualannya banyak yang sama. Apakah panitia ada pengaturan enggak? Gitu ya. Ya. Jadi memang kita sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, sehingga kita tidak menempatkan misalnya contoh pedagang sate dengan pedagang sate. Ya. Tapi kita sudah mengatur. Ketika ada pedagang sate yang daftar, kita lihat posisi yang sudah daftar lebih awal di mana, kita posisikan di tempat lain, sehingga mereka sirkulasi nanti perdagangannya akan sehat. Kalau misalnya kita letakkan sate dengan sate, tentu ini nanti akan menjadi persaingan yang kurang baik untuk pedagang. Karena kita inginnya di IRG ini semua pedagang senang, pengurus senang, semua happy, pulang dengan kantong yang tebal. Amin. Amin. Panitia juga senang. Cara tidak rugi. Oke, pemirsa Suara Minang TV, mungkin perlu menjadi perhatian bahwasanya memang stand kita masih tersedia hanya sekitar 30%. Fadli, ada isu, ada stand gratis yang terang-terang di bawah. Sementara tadi ada 600 dan 750. Pengertian itu seperti apa sebenarnya isu itu? Perlu ditepis atau dibenarkan gitu? Jadi untuk stand gratis itu memang benar, ya. Tetapi untuk daripada IKA-IKA yang kita sebutkan tadi. Oh, itu yang di dalam? Ya, di dalam komplek UMKM tadi. Oh, itu memang ada kita berikan kepada IKA-IKA supaya mereka bisa menampilkan yang dari Damas Raya itu apa sih kulinernya. Oke. Tentu kan dari Damas Raya kita berikan 2 stand untuk daripada IKA. 1 IKA 2 stand. 1 IKA 2 stand. SMTV berapa stand? Itu yang IKA itu yang ukuran 5x5 dibagi 4 tadi. 2 stand. Berarti 2 kali ini. 2 kali. Berarti berapa tadi? 5x5 ya? 5x5. 25. Berarti 50 ya, luar biasa ya. Yang 5x5 tadi dibagi 4 stand, berarti jadi kalau IKA itu dapat 8 jadinya ya. Iya, kalau dia 2 ya. Nah, IKA kabupaten kota, ayo manfaatkan potensi wilayah masing-masing. Dia hanya dapat 2 stand. Iya kan, 2 stand dengan ukuran 5x5. 5x5 itu dibagi jadi 4 stand. Jadi dia hanya dapat 2 stand. Berarti di dalam 5x5 itu ada 4 stand. Ada 2 IKA kabupaten kota. Oke, berarti efek berapa tuh? Betul. Berapa efeknya tuh? Sekitar 2,5 meter lah. 2,5 Jadi meter. dalam 1 tenda itu ada 2 IKA. 2 IKA. Berarti nanti ada tenda-tenda kecil-kecil gitu, tapi ada 4 stand di dalamnya gitu ya? Ya gitu ya. Betul. Nah, IKA kabupaten kota juga harus seperti panitia juga harus selektif juga bahwa 1 tenda itu tidak dengan dagangan yang sama. Betul. Berarti panitia juga harus dia selektif, misalnya payakumbuh rendang. Nah, Bukit Tinggi kalau boleh rendang. Boleh rendang, tapi rendang Bukit Tinggi. Enggak, maksudnya standnya itu dengan yang berbeda. Gitu, tidak boleh di dalam satu. Beda maksudnya kalau payakumbuh ke payakumbuh. Rendang itu pasti beda. Oke, pemirsa Suara Minang TV, cukup menarik apa kreativitas daripada Oke, lanjut. Jadi selain gratis tadi untuk IKA-IKA, ada juga untuk DPC. DPC hanya jatahnya 1 stand. 1 stand. Jadi tidak boleh 1 stand nanti jadi rame-rame, enggak. Tapi 1 stand kita percayakan DPC mengatur.
Dan ada juga dari Diko mengambil 12 tan untuk UMKM binaan daripada Diko. Terus juga Diko apa tuh? Diko Barcelona Marion. Oh, oke. Oh, Diko ya. Diko ya. mengambil Di blok 12 ya? tan di 12 blok tan untuk UMKM binaan daripada Diko. Oke. Dan Bapak Indra Sudirman juga memblok 24 stan untuk UMKM binaan daripada Bapak Indra Sudirman. Pastinya tentu UMKM di dapilnya, nak. Betul. Jadi itu. yang Sekom IKSB. Sekom Sekom IKSB. Kabarnya yang caleg ini kabarnya. Ya. Oke, baik. Karena ada pertanyaan dari UMKM. Jadi kalau isu-isu gratis tadi ya mungkin alokasinya itu. Betul ya. Itulah. Itu alokasinya gratis untuk IKA Kabupaten di Kota. Luar daripada itu menyesuaikan ketentuan syarat yang sudah dibuat oleh panitia. Oke. Pemirsa Suara Minang TV, sudah semakin agak jelas bagaimana posisi bazar dan expo yang menjadi sebenarnya kekuatan utama daripada IRG itu sendiri ya. Jadi pemirsa benar-benar terus jika pemirsa seandainya masih butuh keterangan lebih lanjut pukul 10 pagi sampai jam 6 sore insya Allah panitia standby di basement Alun-alun Engku Putri. Panggung utama alun-alun Engku Putri yang menjadi posko IRG dari 2 minggu yang lalu sampai acara selesai. Oke, Bu Des. Kalau penonton penyempanjang boleh menghubungi SMTV. Ya. Acara Fadli. Ya, baca silakan Bu Des. Dari Fred Azwansah John Har, sukses masyarakat Minang. 23 IKSB Batam mantap. Kok itu mati nggak? Hilang sinyal nggak? Ke panggung utama alun-alun Engku Putri, di situ ada sekretariat panitia. Atau pokok kalau datang ke alun-alun tanyo lah di atau bisa langsung menghubungi WhatsApp Fadli. Oh ini mau ikut bazar UMKM khususnya Lamang Tapai untuk info stand bazar di mana ya? Nah boleh Fadli jawab. Jadi untuk pemirsa SMTV bisa langsung mengontak ke WhatsApp kita di 0852 pemirsa 7249 2739 2739. Jadi bisa langsung menghubungi ke WhatsApp, nanti akan kita respon dengan cepat sehingga bagi pemirsa SMTV jangan khawatir, kita akan berikan yang terbaik untuk bisa ikut serta di dalam IRG 2023 ini. Masya Allah. 0852 7249 2739. Oke. Mr. Donald, oke. Ditulis di komentar ya. Lanjut. Nah, sudah ditulis ya. Nah, Bu Os juga sudah nulis. Kemudian alun tobat seutuhnya, tobat lalai. Mantap. Lanjutkan Kanda Fadli. Mari kita sukseskan bersama-sama IRG Expo 2023. Sukses selalu untuk Suara Minang TV. Salam untuk seluruh orang Minang Batam. Jangan lupa hadir tanggal 18 Mei sampai 21 Mei 2023 alun-alun Engku Putri. Panitia pelaksana dan panitia acara menunggu kehadiran seluruh masyarakat Minang Batam dan masyarakat Batam. Semangat kasadonyo. Oke. Terima kasih. Harman Boy, semoga cepat penuh stand IRG. Ikan. Kok ikan? Kemanakan kena. Kemanakan. Oke, nah baik penonton setia soroskan bahwa stand untuk UMKM itu tersisa 30% dan juga nomor handphone panitia juga sudah tertera di layar Suara Minang TV di kolom komentar. Nanti juga setelah live pun bisa dilihat dan bisa menghubungi langsung panitia pelaksana. Dan juga penonton seperti yang disampaikan oleh PIC-nya Bazar bahwa untuk IKA Kabupaten Kota itu mendapatkan jatah 2 stand gratis. Nah, pergunakan oleh IKA Kabupaten Kota untuk memberikan, untuk iklankan, untuk mempromosikan produk-produk andalan dari kabupaten kota masing-masing. Nah, itu mumpung dikasih 2 gratis oleh panitia. Dalam tuh. Ya. Gunakan kesempatan ini karena ini juga akan dihadiri oleh 4 negara. Yang pastinya dari negara nanti akan melihat apa-apa saja produk-produk andalan yang kita
hadirkan, dan bisa jadi produk kita itu memungkinkan kerjasama dengan 4 negara nantinya. Muncul perjanjian-perjanjian Iya, berikutnya. makanya nanti berikan yang terbaik. Nah, di dalam stand rider itu juga kita akan adakan temu bisnis. Jadi kita mempertemukan seluruh pengusaha daripada 4 negara serta seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia yang ikut serta pada IRG ini. Kita akan buatkan simulasi bagaimana ini bisa berkelanjutan. tapi Fadli, nah kita kan dari 4 negara itu akan mengisi expo. Nah, betul. itu produk yang akan dihadirkan itu sudah diberitahu. Sudah. Apa yang akan Karena dihadirkan? kalau untuk produk yang dihadirkan tentu kita tidak membatasi. Karena apa yang bisa mereka tampilkan, mereka jual, mereka sampaikan kepada seluruh pengunjung IRG di tanggal 10 besok, menyampaikan kesiapan untuk mengikuti stand daripada bazar yang telah kita berikan. Pak Nah, kalau Al-Badri tadi misalnya memang ada yang mungkin karena belum bisa menyiapkan, nah ini yang kita akan antisipasi, ya mungkin akan kita berikan kepada pihak-pihak nih, karena yang mau daftar ini selalu rame nih. Rame ya? Ya, tentu kalau misalnya kawan-kawan daripada IKA tidak cepat merespon panitia meng-ACC, ya ini akan kita berikan kepada yang ingin mengisi. Oke, pemirsa Suara Minang TV, terutama orang-orang tua kita yang memimpin IKA kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, di Kota Batam ini, untuk bisa memanfaatkan kesempatan dalam rangka mencoba membantu kabupaten kota asal kita yang ada di ranah untuk memperkenalkan produk-produk unggulan yang ada di ranah kita masing-masing. Berkumbu apa nih? Randang, City of Randang. Solo Bareh. Solo, ya. Mr. Donald. Songket Selungkang. Songket Silungkang. Ya kan? Iya. Kita Ada berharap Bika daripada IKTD kan? Bika ya? Ya, Ya. kawah daun, kopi Kawah kawah daun. daun. Randang Jadi, Baloi buka. IKTD juga hadir di sini, walaupun Kota Batam, khususnya perantau daripada Sumatera Barat. Inilah momentum kebangkitan kita, semangat kita, bahwasannya Sumatera Barat hadir dan besar di Kota Batam. Insya Allah. Jadi siapapun daripada perantau kita yang ada di Kota Batam, ini mungkin diamanahkan kepada kami panitia yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan. Tapi tanggung jawab untuk mensukseskan ini kita seluruh daripada kita sudah tertempel sebagai masyarakat Minang, masyarakat Sumatera Barat, kita punya tanggung jawab yang sama menyukseskan dan memeriahkan daripada acara internasional Rumah Gadang Expo 2023. Takbir. Allah. Fadli, sebelum kita berbicara hal yang lain lah ya, untuk mendukung daripada kepanitiaan khususnya bazar dan stand, dapat cerita dari redaksi, dapat informasi kok kabarnya akan ada IRG lanjutan di Malaysia. Iya. Betul ya? Seperti Betul. apa itu yang konsep yang mau dibawa itu gitu? Jadi kalau konsep kita untuk Internasional Rumah Gadang Expo 2023 di Malaysia, itu kita lebih konsen kepada exhibition. Jadi Exhibition. kepada exponya. Jadi itu kita libatkan mungkin daripada kabupaten kota yang ada di Sumbar yang ingin ikut ke Malaysia, serta mungkin UMKM yang memang korporasinya Betul, mereka sudah lumayan besar, mau ikut juga bisa segera daftar ke kita, karena setelah kita sukses daripada Kota Batam, kita akan ke Malaysia. Malaysia. Kawan-kawan yang di Malaysia juga menginginkan mereka hadir di Kota Batam. Tentu kawan-kawan yang ada di Batam serta Sumatera Barat juga hadir nantinya di IRG yang di Malaysia. Terus kalau boleh tahu sedikit bocoran pelaksanaannya, apakah itu atas nama IKSB? Adalah sesuatu persiapan yang di sana, sehingga kawan-kawan nanti yang ikut bersama IKSB, kita tinggal menata dan mengikuti konsep acara yang sudah disiapkan oleh panitia. Sebuah program yang 7 ya. Tidak bisa salah satu komponen kecil warga Minang yang ada di Kota Batam. Oke, sukses orang Minang. Masya Allah. Sukses caleg gitu. Enggak. Jangan nanti Pak Rudi nonton. Enggak, Pak. Enggak caleg, Pak. Baik, penonton setia Suara Minang TV,
Mungkin Fadli boleh menyampaikan closing statementnya kepada penonton. Ya. Apa yang mau Fadli sampaikan terkait dengan Stand bazar, expo, terkait acara IRGE yang akan dilaksanakan. Baik, kepada seluruh pemirsa SMTV, bersama-sama segera yang memang berniat untuk ikut stand bazar, segera hubungi kami seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Intinya yang saya sampaikan, ini adalah Alek Kito Basamo, sama-sama kita sukseskan Basamo Mangko Kajadi. Ya. Jadi Basamo Mangko menjadi. Nah, itu yang penting. Mungkin cukup yang saya sampaikan. Sukses buat kawan-kawan yang di belakang layar, semua panitia semangat untuk bahu-membahu kita sukseskan acara ini, serta seluruh masyarakat Minang yang ada di perantauan di Kota Batam. Kita jadikan IKO adalah momentum kebangkitan Sumatera Barat di perantauan yang ada di Kota Batam. Oke, terima kasih. Oh Bu Des, sebelum kita tutup Bu Des bincang-bincang kita dengan PIC ondeh mah oi. Tadi TV indak terasa sekitar bazar dan expo IRGE 2023 yaitu Saudara Pati SIP. Semoga informasi detail yang disampaikan oleh Fadli itu bisa menjadi sebuah informasi yang utuh yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM yang ada di Kota Batam, khusus tentu orang Minang yang betul di follow up. Dan juga kami mengimbau sekali lagi kepada seluruh pelaku UMKM, gunakan momen ini untuk memperkenalkan produk-produk yang Bapak Ibu punya. Berikan yang terbaik sehingga nanti para pembeli pun setelah kegiatan ini pun berlangsung, maka orang akan menghubungi kepada para pelaku UMKM. Maka berikanlah produk-produk yang terbaik nanti pada saat bazar yang dilaksanakan 18 sampai 21 Mei 2023. Pemirsa Suara Minang TV sadonya, jika seandainya butuh informasi-informasi lengkap seperti yang disampaikan Bu Des, panitia standby di posko dan nomor handphone juga sudah ada di kolom komentar live streaming kita pada hari ini. Kepada pemirsa yang ada di channel YouTube, kami minta maaf tidak bisa membacakan segala bentuk komentar-komentar pemirsa yang ada berkomen di channel YouTube. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak. Dan untuk kelengkapan sadonya silakan hubungi panitia. Tapi kok ragu ya kok hubungi juga SMTV. Nah, insya Allah nanti kita di fanpage SMTV akan tampilkan kembali Google Form-nya, nanti dikirim ya. Nanti kita upload di Google Form itu di fanpage-nya Suara Minang TV. Ya, dan jika kuota sudah terpenuhi, maka Anda termasuk orang yang tidak beruntung. Oke. Pemirsa Suara Minang TV, Safril Bahar, Desmanis, menutup acara kita pada malam hari ke liputan khusus kita membahas tentang stand dan expo IRGE. Semoga informasi ini bisa tuntas sampai ke telinga pemirsa sadonya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan atensi pemirsa sadonya. Mudah-mudahan pemirsa Suara Minang TV bisa berada di dalam kebahagiaan bersama keluarga hendaknya. Amin. Dan kepada penonton, malam hari ini kita menghadirkan panitia bazar dan mungkin besok kita akan menghadirkan lagi mungkin panitia acara ya yang akan menyampaikan acara-acara apa saja yang akan diadakan nantinya oleh IRGE yang dimotori oleh IKSB Kota Batam. Dan kepada penonton kami sampai bertemu kembali di Telkomsel buru. Oh boleh.